Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita boleh berjumpa di tempat ini untuk kita mengagungkan nama Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Saudara siap untuk memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan malam hari ini. Amin. Amin. Yang siap, saya percaya kita bisa bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka sorakannya, sorakan haleluya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Sepanjang minggu ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Terbukti pada saat ini kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Ada di tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, tenangkan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekali lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau hadir di saat kami umat-Mu memuji menyembah-Mu. Dan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Malam hari ini adalah malam perjumpaan secara pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini, di setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Seperti di surga, satu nama yang kami mau tinggikan, satu nama yang kami mau muliakan. Nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala raja. Mari kita berdiri bersama, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Coba beritahu dulu kepada kiri kananmu, kau orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Allah untuk membungkam kekuatan musuh, menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari umat pemenang, puji Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Menari bagi Tuhan dan bersorak-sorai bagi Allah kita. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
di atas segala raja, Tuhan di atas segalanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Dengan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Mana suarakannya bagi Yesus? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari membanggakan kemenangan. Sorakan haleluya. Ku nyanyikan kemenangan. Katakan Yesus hebat. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Mari nyanyikan kemenangan. Kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan, Nyanyikan kemenangan. ku nyanyikan kemenangan. Mari lebih keras lagi umat Tuhan. Yesus hebat Nyatakan bagiku, Yesus hebat. Yesus kota bentengku. Amin. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan, ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Amin. kota bentengku. Kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu. Tuhan, Berjalan bersamamu. berjalan bersamamu. Tuhan, Sekali lagi katakan. berjalan bersamamu. Tuhan, seumur hidupku. Yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, umat pemenang, sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Oh, kami lagi bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita menyembah Allah yang dahsyat. Allah yang dahsyat itu ada di dalam setiap kita. Amin. Coba beritahu lagi kiri kananmu, katakan, Yesus di dalamku dahsyat. Engkau juga dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali orang-orang yang dahsyat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lebih lagi kita akan menyembah Tuhan.
Kita percaya Tuhan hadir di saat kita memuji Dia. Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Nya. Dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Nyatakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Inilah pengakuan kami malam ini Tuhan. Ku percaya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Inilah pernyataan iman kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya yang menyembuhkan, kuasa-Nya yang memulihkan, kuasa-Nya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini. Katakan kehadiran-Mu dengan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau nyata di sini.
Lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya Allah Immanuel, Dia yang menyertai-Mu, Dia yang memberi kemenangan bagi-Mu. Dia Tuhan yang membela umat-Nya, Dia Tuhan yang berpihak kepada umat-Nya. Dia Immanuel, Dia memberi kemenangan. Dia menyertai-Mu, Dia menyertai-Mu. Lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Angkat suara, muliakan Dia. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Dia menyatakan kuasa-Nya, Dia menyatakan kemenangan. Haleluya, haleluya. Mari di tempat engkau saat ini kau mendeklarasikan kemenangan. Nyatakan di dalam Yesus engkau menang, di dalam Yesus engkau menang. Dialah kekuatanmu, Dialah kekuatanmu. Dia gunung batu bagi setiap orang percaya. Dia kota benteng bagi setiap orang percaya. Dia tempat pelindungan bagi setiap orang percaya. Dia sumber kekuatan, Dia sumber kemenangan. Haleluya, haleluya. Immanuel, Engkau besertaku. Mari katakan sama-sama Immanuel, yang artinya Allah menyertai-mu. Yes. Angkat dua-dua tangan kita, katakan Immanuel. Immanuel. Yes. Dia menyertai, Dia menyertai. Perjalananmu boleh ada tantangan, tetapi Allah menyertai-mu. Ada kesesakan, tetapi Allah menyertai-mu. Yes. Engkau Allah besertaku, Immanuel.
menyertai setiap keluarga. Engkau menyertai setiap orang-orang muda. Dan oleh penyertaan-Mu kami melihat kemenangan. Terus kemenangan terjadi. Terus kemenangan dahsyat kami alami. Sebab Tuhan menyertai, sebab Tuhan ada di pihak kami. Amin. Dia besertamu, Dia besertamu. Amin. Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Engkau Allah besertaku. Engkau Allah beserta. Lebih lagi serukan Engkau Allah besertaku. Angkat dua-dua tanganmu. Terus kita ulangi. Terus kita katakan Engkau Allah beserta. Dia menyertai hidupmu. Dia menyertai keluargamu. Dia menyertai pekerjaanmu. Dia menyertai keluarga rumah tanggamu. Lebih lagi katakan Engkau Allah besertaku. Sekali lagi katakan Engkau Allah. Engkau Allah besertaku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia Allah menyertai-Mu. Haleluya. 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 Saya percaya umat pemenang akan lebih lagi memberikan sorak-sorai buat Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kekuatan, kejayaan sampai selama-lamanya. Bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan. Haleluya. Allah yang terhebat menyertai Engkau. Allah yang terdahsyat menyertai Engkau. Allah yang maha kuasa menyertai Engkau. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu apapun yang Engkau temukan dan jumpai, kemenangan ada di pihakmu. Kemenangan ada bersamamu. Sukacita melimpah dinyatakan atas hidupmu. Mujizat ada di dalam perjalanan hidupmu. Terobosan ada di dalam perjalanan hidupmu. Berjalan bersama dengan Tuhan engkau menjadi kuat. Berjalan bersama dengan Tuhan engkau akan keluar sebagai pemenang. Berjalan bersama dengan Tuhan engkau akan menjumpai perkara-perkara yang ajaib. Sebab setiap orang yang hatinya terhambat kepada Tuhan, dia tidak akan terhentikan. Dia tidak akan terhentikan. Karena roh yang ada di dalammu lebih besar. Haleluya. Yes. Puji Dia Allah yang terhebat, terdahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Setiap kami ada di ruangan ini, kami sehati, kami sepakat, kami mau berkata hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan. Kami bersyukur buat malam ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus melawat kami. Roh Kudus menyatakan kuasa yang dahsyat bagi setiap kami. Setiap kami akan pulang dengan berkat. Setiap kami akan pulang dengan kemenangan. Setiap kami akan pulang dengan lawatan. Setiap kami akan pulang dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Karena di hidup kami ada Tuhan yang menyertai. Di hidup kami ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami. Sebentar kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Kami yakin dan percaya hari-hari ini kami sedang dipersiapkan menjadi umat yang berkemenangan dimanapun kami berada. Di segala situasi dan keadaan, di segala badai yang menerpa hidup kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai pemenang. Karena di dalam Yesus kami lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam nama Yesus semua yang siap katakan amin. Katakan amin. Katakan dahsyat. Luar biasa. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, sebelum duduk lihat dulu orang-orang yang ada di sebelah depan belakang.
Katakan kepada mereka, Immanuel. Ya, dengan tegas katakan, Immanuel. Boleh angkat jempolnya dua-dua buat mereka. Iya, saudara senyum saja, biarpun masih menggunakan masker. Minggu depan saudara bisa gunakan masker yang ada senyum saudara. Supaya sepanjang ibadah saya lihat wajah-wajah yang senyum saudara. Ya, kasih tahu lagi sama sebelahnya, Immanuel. Lagi, Immanuel. Artinya Tuhan menyertai. Bilang lagi sama sebelah saudara, Tuhan menyertai engkau. Katakan sama dia, makanya saya lihat wajah-wajah yang dahsyat. Wajah-wajah yang diberkati, amin. Iya, lambaikan tangan buat semua orang yang ada di sebelah depan belakang. Bilang, kamu luar biasa, haleluya. Oke, angkat dua tangan, kita doa berkat, boleh pulang. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Langsung semua bangun, yes gitu kan. Masih ada kesempatan ke mall katanya gitu ya. Haleluya. Saya pastikan saya tetap ada di depan orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Halo orang-orang yang luar biasa. Ayo, mana suara orang-orang yang lebih dari pemenang? Suara orang-orang yang lebih dari pemenang. Woo! Saudara, saya lebih dari pemenang. Saya hitung-hitung dalam hampir 5 bulan ini 160 atau 170 kali saya khotbah saudara. Ini sejarah buat saya. Saya nggak mau tahu saudara mau dengar nggak dengar, saya khotbah terus saudara. Tapi yang pastinya lewat hal ini membuat saya lebih lagi dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap saudara juga harusnya lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Nah, bilang sama sebelah saudara, kamu tuh menang. Karena siapa kita menang? Karena siapa kita menang? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, di setiap kemenangan yang saudara dan saya peroleh, pastinya di baliknya ada Tuhan. Amin. Ada kemenangan, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada. Bilang sama sebelahnya, ada Tuhan, ada kemenangan. Lagi, ada Tuhan. Mana suaranya? Ada Tuhan. Ada kemenangan, ada siapa? Ada Tuhan, ada apa? Ada kemenangan, ada siapa? Ada Tuhan, ada apa? Coba dua-dua, sembari ngobrol aja sebentar. Tapi jarak jauh. Bilang sama dia, ada kemenangan, ada Tuhan. Nah, gampang kan diingatkan ya. Ya, saudara kita sama-sama akan lihat Alkitab kita. Pembahasan kita sepanjang 2 bulan ini dari Juli sampai Agustus adalah umat yang berkemenangan. Malam ini saya akan bicara tentang menghadapi peperangan, mengalami kemenangan. Lagi katakan menghadapi peperangan, mengalami. Kalau dengar peperangan tidak semua orang suka. Pastinya saudara kita akan berpikir mana mungkin saya bisa menang. Tapi saudaraku ketika kita menghadapi peperangan, ada Tuhan, ada apa? Ada Tuhan, ada apa? Ada kemenangan, ada siapa? Bilang lagi sama sebelah saudara, ada Tuhan, ada kemenangan. Ada kemenangan, ada. Nah tanya dulu, ada Tuhan gak di hidupmu? Iya, tanya lagi, tatap wajahnya, bilang sama dia, saya mau tanya sama kamu, bilang, saya mau tanya sama kamu, ada Tuhan gak di hidupmu? Kalau ada Tuhan, saya gak perlu khawatir dengan saudara. Kenapa? Pastinya ada apa? Ada kemenangan, ada siapa? Berarti kita gak boleh lepas dari, gak boleh jauh dari, gak boleh tinggalkan siapa? Bilang sama sebelah saudara, pacar boleh ditinggalkan, tapi Tuhan jangan. Wah ini kayaknya kalau yang gini gak setuju. Pacar boleh kalau Tuhan suami juga jangan, kan udah sah. Yang suami istri bilang, kamu tidak boleh ditinggalkan. Bilang lagi yang model kamu gak ada duanya. Saudara yang tahu buatan tahun berapa itu? Ya pabriknya udah tutup saudaraku, yang model begitu udah gak ada saudara. Lagi bilang sama sebelah saudara, ada Tuhan, ada kemenangan. Nah ini yang membuat setiap kita mengalami kemenangan di setiap peperangan.
Ada peperangan tidak menjadi hal yang menakutkan. Kenapa? Karena ada kemenangan. Kita bersama dengan Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, umat pemenang. Teriakan umat pemenang. Umat pemenang. Iya, lebih lagi berikan sorak-sorak yang meriah. Boleh sebentar berdiri lagi saudaraku. Saya mau ajak kita deklarasikan, katakan, ada Tuhan. Ada kemenangan, ada Tuhan, ada kemenangan. Dua-dua berhadapan, ada Tuhan, ada kemenangan, ada Tuhan, ada kemenangan. Woo! Yes, luar biasa orang-orang di Singkawang. Silakan duduk kembali. Iya, ibadah sore semua harus tetap semangat. Amin. Nah, malam ini saudara kita akan baca bersama-sama Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Tema yang akan saya bagikan malam hari ini adalah menghadapi peperangan, mengalami kemenangan. Ayat 8 berkata, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Suaranya mana dong, jangan saya sendiri aja. Kasih tahu sama sebelahnya, enggak ada dulu, enggak rame. Iya kan, kalau saya sendiri di depan kan enggak seru saudara. Boleh sama-sama di depan semua. Terus kita foto bareng. Iya kan. Ayo, mana suaranya ya, semua ya, buka suara ya. Ayat 10, 2, 3. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bukan olahraga loh saudara ya. Karena masa-masa ini kan orang lagi suka naik bukit untuk apa? Untuk ngecilin perut. Bilang sama sebelahnya tuh, dikecilin. Ya, oke, kita lanjut lagi ya, ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah apa? Mengalahkan Amalek dan dengan apa? Harusnya kalau ini diganti, demikianlah setiap saudara, nama saudara, mengalahkan setiap musuh. Nah, ganti nama saudara, apa sih yang sedang Anda perangi hari-hari ini? Ketakutan, kepanikan, apalagi masalah? Nah, ganti nama saudara. Demikianlah, mana suaranya? Semua punya nama kan? 2, 3, demikianlah. Ya, sebutkan musuh diganti, masalah yang sedang saudara hadapi apa. Tapi jangan bilangin demikianlah Lia mengalahkan suaminya, jangan. Suamimu bukan musuh saudara. Iya. Kalau saya dan istri yang diangkat semua ketawa, heran. Suka ya lihat pendeta ribut. Lagi, 2, 3, demikianlah. Ini umat pemenang kan? Betul ya umat pemenang ya? Nah, mana dong suaranya? Demikianlah. Wih. Ada yang belum selesai karena masalahnya panjang. Demikianlah Rudi mengalahkan kemiskinan, kebosanan, apa lagi? Penyakit, apa lagi? Masalah, hadapi suami, hadapi istri. Oh, kepanjangan. Yang kepanjangan pulang dulu, saudara.
Lanjutkan di rumah aja nanti ya. Nah, yang sekarang hanya katakan demikianlah kita mengalahkan apa saudara masalahmu? Masalah, tantangan, apa lagi? Ayo, siapa yang gak punya masalah di sini? Ada yang gak punya masalah? Berarti tandanya saudara masih hidup. Makanya semua ada masalah. Katakan, saya mengalahkan. Saya mengalami. Saya keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, hidup Kristen selalu mengalami peperangan. Suka nggak suka, siap tidak siap, pastinya ada peperangan. Dan setiap kita harus ingat saudara, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang. Ketika engkau dan saya menghadapi peperangan, kita harus keluar sebagai pemenang. Karena kita punya Yesus yang terhebat, Yesus yang terdahsyat. Dia menjadikan kita umat yang berkemenangan, lebih dari pemenang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Iblis selalu dengan berbagai cara untuk melumpuhkan rohani kita, menjatuhkan kita dan mengalahkan kita. Oleh sebab itu saudaraku, sadarilah bahwa lawan kita, dia bekerja keras setiap waktu untuk menjatuhkan kita. Nah, sebagai orang percaya saudaraku, peperangan yang sudah Yesus menangkan di atas kayu salib, dia berikan kepada kita kuasa untuk menjadi pemenang. Ketika engkau menghadapi serangan musuh, Anda dan saya harus apa? Lawan. Lupa kan 3 minggu yang lalu tuh, 2 minggu yang lalu tuh. Ibadah pagi tuh ya. Anda menghadapi serangan iblis harus apa? Serangan iblis harus apa? Suara iblis harus apa? Dia menipu saudara untuk menjadi lemah, saudara harus apa? Kalau dengan mertua apa? Masih ingat tuh ya. Kalau masalah dengan mertua harus apa? Selesaikan. Bilang sama sebelah saudara, selesaikan. Yang punya masalah dengan suami harus apa? Selesaikan, jangan lawan. Yang punya masalah dengan istri harus apa? Selesaikan, jangan lawan. Kalau setan menipu saudara harus apa? Kalau setan membohongi saudara harus apa? Lawan, amin. Bilang sama sebelah saudara, setan harus dilawan. Bilang lagi sama sebelah saudara, masalah dengan kita selesaikan. Ya, jangan dilawan. Nah, kita akan pelajari 3 hal atau 3 syarat untuk kita mengalami kemenangan. Ketika kita menghadapi peperangan saudara. Apa yang menjadi peperangan saudara hari-hari ini? Pastikan bersama Yesus kita akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana yang tadi saya katakan, ada kemenangan, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada apa? Kemenangan. Karena di balik kemenangan ada Tuhan, saudaraku. Kita nggak bisa lepas daripada Tuhan. Yosua bisa memenangkan pertempuran karena ada kehadiran Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada kemenangan. Ingat saudara, kalau mau mengalami kemenangan dalam hidupmu, harus ada kehadiran Tuhan. Nah, Tuhan hadir ketika saudara dan saya di rumah kita, di hidup kita, saudara, ada tempat untuk Dia. Di mana ada tempat untuk Dia, maka di situ ada Tuhan. Betul, betul. Kalau di rumah saudara ada sampah, yang hadir siapa? Ada yang bilang pemungut sampah. Iya, ada lalat. Kalau di rumah saudara ada taman bunga, maka yang hadir siapa? Lebah. Jadi kalau saudara dan saya di hatimu ada tempat untuk Tuhan, maka di situ ada hadir siapa? Di mana Tuhan hadir, di situ ada apa? Kemenangan. Sama-sama bilang, kemenangan. Di mana Tuhan ada, di situ ada apa? Di mana Tuhan ada, di situ ada apa? Kemenangan. Dan bukan hanya kemenangan, tapi mujizat, saudaraku. Jadi pastikan hidup saudara dan saya adalah tempat di mana Tuhan hadir. Nah, tempat di mana Tuhan hadir adalah tempat di mana di situ ada hati yang percaya kepada Dia. Hati yang percaya bicara saudara, Anda dan saya menerima Dia, menjadikan Dia menjadi Tuhan dan penguasa hidup kita.
Yang kedua adalah saudara, mulai tiap-tiap hari ada hati yang memuji dan menyembah Dia. Yang haus akan Tuhan, itulah tempat Tuhan ada, saudara. Amin. Yang setuju dengan saya katakan, hidup saya ada Tuhan. Bilang sama sebelahnya, hidupmu ada Tuhan. Haleluya. Jadi kalau di keluarga saudara ada Tuhan, di keluarga ada peperangan, ada kemenangan. Amin. Amin. Kalau di hidup saudara dan saya di pekerjaan, di apapun saudara, kalau ada Tuhan, ada masalah, ada persoalan, di situ pastinya ada apa? Kemenangan, saudaraku. Ya, nah kita akan belajar hal ini, saudara. Kita lihat syarat yang pertama, bagaimana saudara dan saya mengalami kemenangan ketika kita menghadapi peperangan, saudara. Lihat di ayat yang ke-9, Keluaran 17 ayat 9. Yang pertama adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus fokus kepada Tuhan. Nah, saudara, hidup fokus kepada Tuhan mendatangkan kemenangan. Karena ketika kita fokus berarti ada Tuhan di hidup kita. Ada Tuhan di pikiran kita, ada Tuhan di hati kita. Makanya pikiran kita adalah pikiran apa? Kemenangan. Amin. Kalau sudah berkata pikiran saya ngaco nih hari-hari ini, banyak khawatir, banyak pikirkan hal-hal yang nggak bagus. Artinya Anda nggak fokus sama Tuhan. Sederhana aja saudara. Kalau saudara mau menang atas pikiran yang melemahkan, maka fokus dengan Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada apa? Ada kemenangan. Bilang lagi sama-sama dengan saya, di mana ada Tuhan, ada kemenangan. Kita lihat sama-sama. Yang pertama kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Sama-sama, yuk mana tuh? Poin pertama. Iya, udah ya. 2, 3. Hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Kita baca ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah. Di mana? Di tanganku. Musa berkata kepada Yosua bahwa pilihlah orang. Apa yang dikerjakan oleh Musa? Dia naik ke puncak bukit, dia angkat tongkat. Puncak bukit tempat yang tinggi. Di mana tempat itu saudara, Musa hanya terhubung dengan Tuhan. Musa saudaraku hanya berpusat kepada Tuhan. Musa saudaraku hanya berfokus kepada Tuhan. Ketika dia mengangkat tangan saudara, artinya saudaraku, dia fokus mengandalkan Tuhan. Dia fokus melibatkan Tuhan. Dan dia mau melihat di setiap peperangan yang sedang mereka hadapi, harus ada Tuhan. Karena yang menjadikan Yosua berkemenangan, bukan karena Yosua seorang prajurit, bukan karena Yosua seorang yang terlatih, tetapi harus ada Tuhan. Artinya apa? Sehebat apapun saudara, kalau engkau tidak melibatkan Tuhan, satu waktu nanti engkau akan mengalami kekalahan. Dalam hal tertentu mungkin gak bisa menang, tapi untuk hal yang tertentu belum tentu gak bisa menang. Oleh sebab itu buat setiap orang percaya, jangan jauh dari Tuhan. Bilang sama sebelahnya, jangan jauh dari Tuhan. Makanya Musa naik ke atas bukit, dia angkat tongkat. Artinya apa? Dia berpusat kepada Tuhan. Dia berpusat kepada Tuhan yang menjadi pelindungan bagi setiap mereka dan yang memberi kemenangan bagi setiap mereka. Musa sadar untuk menghadapi orang Amalek, tidak mungkin mereka bisa kalahkan dengan kekuatannya. Sekalipun saudara orang Israel telah mengalami berbagai peperangan dan menang. Dan Musa sadar di setiap kemenangan yang mereka alami karena turut campur tangan Tuhan. Makanya saudara, dia tetap berpusat kepada Tuhan. Bilang sama-sama, saya harus berpusat kepada Tuhan. Amin. Berpusat kepada Tuhan bicara saudara, Anda dan saya harus tetap mengandalkan Dia. Berpusat kepada Tuhan bicara saudara, saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Percaya yang total kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan berbicara saudara, libatkan Tuhan untuk segala keadaan saudara. Jangan menggunakan kekuatan kita. Baru kita akan melihat kemenangan. Di mana ada Tuhan, di situ ada apa? Di mana ada kemenangan, di situ ada apa? Ada siapa?
Ayo mana tepuk tangannya umat pemenang. Haleluya. Bilang sama-sama, saya lebih dari pemenang. Nah, ini yang harus ada pada setiap kita. Hadapi setiap peperangan, jangan berpusat kepada kelemahan saudara. Berpusat kepada apa? Kepada Tuhan. Saudara, ketika engkau berpusat kepada kekuranganmu, ketika engkau berpusat kepada keadaanmu, maka akan membuat engkau semakin lemah. Seorang istri mungkin ketika ada masalah dalam rumah tangga, dia mulai berkata, iya, aku mulai tua, kurang cantik. Iya, aku mulai tua, kurang lagi ini, kurang lagi itu, saudara. Pasti akan membuat dia semakin, saudara, takut. Betul-betul. Bilang sama sebelah saudara, berpusat kepada Tuhan. Ketika saudara sedang mau dipromosikan dalam satu pekerjaan, kalau saudara berkata, saya kan gak bisa ini, saya gak bisa itu, saya banyak keterbatasan. Saya percaya yang timbul di hati saudara apa? Takut dan gak siap, betul-betul. Makanya berpusat kepada Tuhan, saudaraku. Hari-hari ini saudara, dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi, kalau kita mulai melihat kepada diri kita, maka kita akan jumpai kita gak siap, saudara. Tapi saya mau berkata, mulai berpusat kepada Tuhan. Kalau engkau dan saya ada hari ini karena Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada kemenangan. Ada Tuhan, ada mujizat. Ada Tuhan, ada terobosan. Maka dari itu terus mengandalkan Dia, terus berpusat kepada Dia, terus percaya kepada Dia. Beri tepuk tangan yang lebih lagi, teriakan haleluya. Katakan haleluya. Kita tuh berpusat kepada Allah yang hebat. Kita berpusat kepada Allah yang maha kuasa, maha hebat, maha kuasa, maha dahsyat, semua yang serba maha. Bilang sama sebelah saudara, Allahmu tuh Allah yang maha. Ya, kalau Dia maha, apalagi Dia juga maha hadir, saudara. Di mana Anda dan saya ada, di situ ada Dia. Dan Tuhan mau dilibatkan, saudaraku. Katakan amin. Nah saudara, jadi yang pertama berpusat kepada Tuhan, mengalami kemenangan. Sama-sama bilang berpusat kepada Tuhan, mengalami kemenangan. Mengapa saudara? Karena orang yang berpusat kepada Tuhan, maka orang yang berpusat kepada Tuhan akan mengalami kemenangan dahsyat. Boleh dimunculkan kalimatnya, kita baca sama-sama. 2, 3. Hidup fokus kepada Tuhan mendatangkan. Tanya sama sebelahnya, kamu mau menang gak? Hidup kita harus apa? Fokus kepada siapa? Tuhan apa masalah? Tuhan atau tantangan? Tuhan atau penyakit? Tuhan atau masalah? Bilang sama sebelah, Tuhan. Iya, lagi yang sebelahnya juga iya. Umat pemenang. Dahsyat. Yang kedua, syarat yang kedua agar kita mengalami kemenangan ketika kita menghadapi peperangan. Apa yang harus kita lakukan? Hidup saudara dan saya harus tetap berdoa kepada Tuhan. Sama-sama bilang tetap berdoa. Bilang sama sebelahnya, ayo kita hari-hari ini banyak berdoa. Doa melelahkan atau menggairahkan? Halo. Doa melelahkan atau menggairahkan? Ada yang bilang melelahkan. Oke. Saya ulang dah pertanyaannya. Ini buat yang lagi jatuh cinta. Ketemu pacarmu yang kau cintai melelahkan atau menggairahkan? Kok cuma jawabannya ketawa? Saya nggak minta jawaban ketawa loh ya. Jawabannya apa? Ya udahlah. Iya. Belum punya pacar. Itu kelihatan mukanya muka-muka yang perlu mujizat. Ayo, ketemu pacar yang kau rindukan melelahkan atau menggairahkan? Dapat duit nih ya, melelahkan atau menggairahkan? Dahsyat. Diajak ini semua nih ya.
Kalau saya ajak makan ke Kampung Rawit sekarang habis khotbah, melelahkan atau menyemangatkan? Semua mau makan di sana? Catatannya bayar sendiri masing-masing. Kan saya cuma ngajak makan, kan saya nggak bilang bayarin. Iya kan? Nah, saudaraku, lihat, kita berdoa kan ketemu pacar kita, ketemu kekasih kita, ketemu Bapak kita yang mengasihi kita, yang sudah menyediakan sorga buat setiap kita. Masa sih melelahkan? Berarti yang salah siapa nih? Lihat wajah sebelah saudara, senyum aja sama dia. Terus yang disenyum bilang, nah udah tahu kan? Ada banyak orang Kristen gak semangat doa. Karena orang Kristen berpikir doa itu membosankan. Doa diperlukan kata-kata yang wow saudaraku. Saya mau berkata doa itu sesuatu yang menyenangkan. Amin. Saya bisa berjam-jam di hadirat Tuhan berbicara sama Tuhan. Kenapa? Karena itu menyenangkan. Amin. Menyenangkan saudaraku. Ketika hati lagi capek, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya cerita aja, Tuhan ini hati lagi kesel nih. Hati lagi, ngobrol aja sama Tuhan. Yang pasti kan Tuhan tidak marahin saya. Dia nggak sentil kok saya, saudaraku. Jadi itu menggairahkan saudara. Nah, bayangkan bahwa berdoa itu sesuatu yang menggairahkan. Ada banyak orang Kristen sekian tahun takut doa, saudaraku. Apalagi sadar dia ada dosa. Wah, tambah takut, saudara. Harusnya ketika kita tahu kita berdosa, saudara, semakin kita datang kepada dia. Karena hanya dia yang bisa mengampuni dosa kita. Memangnya kita jauh dari Tuhan, dosa kita hilang? Halo? Kan aneh saudara, orang percaya berdosa malah jauh dari Tuhan. Harusnya semakin dekat sama Tuhan. Karena yang mengampuni dosa kita adalah Tuhan. Makanya kita harus dekat sama dia. Bilang sama dia, Tuhan, gue lagi kesel nih sama bini gue nih. Bilang aja. Ketawa tuh. Ini maksudnya mau contohin saudara, kan gak enak. Ini ada rombongan khotbah sendiri. Ngomong, Tuhan saya lagi terikat sama ini nih. Ya sama hal-hal nggak benar. Ngomong sama Tuhan. Tuhan bebaskan saya. Jadi jangan jauh saudaraku. Jangan malah saudara berkata saya nggak layak. Ya semua kita nggak layak. Tanya sama sebelah saudara, memangnya lu layak? Nggak ada yang layak. Kita dilayakkan karena kasih karunia Tuhan. Makanya jangan jauh sama dia. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Daud berkata lebih baik 1 hari aku ada di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 tahun di 1000 hari. Saya ngomong apa tadi? Harusnya 1000 hari. Ya nggak apa-apa lah, saya tambahin aja 1000 tahun. Artinya apa saudaraku? Dia nggak ingin jauh dari Tuhan. Dia mau selalu dekat. Ketika kita sadar kita lemah, dekat sama dia. Ketika kita sadar kita nggak kuat menghadapi tantangan, dekat dengan dia. Lewat apa? Doa. Doa itu gampang saudara. Saudara datang ke Tuhan, Tuhan nggak usah bilang, Tuhan nama saya Rudi Hidayat, hidup dari ayat. Tuhan buka dulu daftar. Oh ada. Enggak begitu. Saudara cuma bilang, Tuhan saya salah, ampuni saya, tolong saya untuk saya berubah. Amin, ngomong gitu susah kah? Oleh saudara marahin anak saudara lebih jago kok. Iya kan, anak saudara bisa dimarahin dari kebun binatang saudara, semua yang ada di dalamnya saudara, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari semut sampai gajah, jerapah. Kemarin karena Willy bilang beli apa? Jerapah ya. Ya saudaraku, sebut itu bisa kita sebut loh untuk menghakimi orang, menjatuhkan orang. Masa sama Tuhan? Makanya kita harus berubah loh hari-hari ini. Tuhan itu Bapa yang baik.
Anda mau dalam kondisi apapun cuma bilang, Tuhan, aku udah gak kuat, aku udah gak mampu. Aku takut Tuhan. Saya percaya saudara, dia akan datang kepada saudara, dia akan memeluk saudara. Dan dia akan memberi kekuatan buat saudara. Amin. Berkali-kali saya ada di hadirat Tuhan. Saya bisa nangis bahagia, saya juga bisa nangis belas kasihan. Tadi sore saudara saya cuma bilang, Tuhan, saya enggak tahu saya diizinkan berapa lama ada di bumi ini. Tapi biar semakin saya tahu waktu saya singkat, semakin kau buat hati saya seperti hatimu untuk mengasihi jiwa-jiwa. Kalau memang waktunya cukup, waktunya sudah selesai, Tuhan saya mau pulang. Saya ngomong begitu, doa sore itu. Nah saudara, tapi itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Terus saudara pikir lagi, kalau ini mau cepat-cepat pulang. Lah ya enggak lah saudara. Tapi itu akan membawa kita tuh dekat sama dia. Kenapa? Karena kita tahu rumah kita pasti. Kalau saya ditanya, kamu mau berapa lama hidup di bumi? Kalau Tuhan izinkan sampai besok, besok aja udah. Ngapain lama-lama? Corona masih lama masalahnya. Saya mau pulang duluan daripada corona. Iya saudara. Nah kita ngomong aja sama Bapak. Ngomong akrab dengan Bapak. Harus tiap-tiap hari apa? Dekat sama Tuhan. Mari sama-sama katakan, saya harus tetap berdoa. Orang yang hidup berdoa kepada Tuhan mendatangkan kemenangan saudara. Jadi orang yang tetap berdoa mendatangkan kemenangan. Kita lihat ayatnya, Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lihat, ini bicara di atas bukit, Musa angkat tangan, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah yang menjadi sumber pelindungan dan sumber kemenangan. Dan Musa menyadari sekali bahwa Yosua bisa mengalami kemenangan hanya atas turut campur tangan Tuhan, saudara. Bukan karena Yosua seorang prajurit yang hebat, tapi karena Tuhan yang memberi kemenangan, saudara. Makanya tadi saya bilang, di mana ada Tuhan, di situ ada apa? Di mana ada kemenangan, di situ ada apa? Ada Tuhan. Nah, saudara, Musa angkat tangan, dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel mengalami kemenangan dan keluar sebagai pemenang ketika menghadapi tantangan. Nah, saudaraku lihat, ketika dia angkat tangan, maka Israel apa? Menjadi lebih kuat. Orang yang doa, dia akan tambah kuat. Kalau kita nggak berdoa, ya tambah lemah. Saya dorong saudara hari-hari ini lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Karena orang yang berdoa kepada Tuhan, dia akan tambah kuat. Rohaninya tambah kuat, rohnya tambah kuat, dan semangatnya tambah menyala-nyala. Siap menghadapi peperangan dan siap mengalami kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Tanya sama sebelahnya, ya boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Sekarang tanya sama sebelah saudara, kamu mau tambah kuat enggak? Berarti harus apa? Sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk membaca Alkitab, saudaraku. Jadi saudara, ketika Musa angkat tangan, dia berdoa, maksudnya saudaraku, maka lebih kuatlah Israel. Ketika engkau berdoa, engkau lebih kuat. Dan ketika engkau mulai letih berdoa, apa yang terjadi? Kita lihat ya ayat 12-nya. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Supaya tetap saudaraku ada permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Supaya saudaraku tetap memandang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa selain bicara keintiman, bicara juga dia mengandalkan Tuhan, saudara. Orang yang berdoa bukan hanya bicara dia mengandalkan Tuhan, tapi bicara dia sadar bahwa kekuatannya terbatas. Dia perlukan turut campur tangan daripada Tuhan yang kuasanya hebat, yang kuasanya dahsyat, yang kuasanya perkasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Nah, ketika dia turun tangan, dia jadi lemah. Dan ketika dia angkat tangan, dia jadi kuat. Diperlukan Harun dan Hur menopang kedua tangannya supaya jangan turun. Kenapa? Karena kemenangan belum terjadi. Kalau saudara berhenti berdoa, kemenangan tertunda. Kalau saudara terus berdoa, maka kemenangan akan terjadi. Siapa yang mau mengalami kemenangan dari awal sampai akhir? Halo, doa, doa, dan doa saudara. Doa, lagi apa? Doa, apa lagi? Doa. Ketika engkau berdoa, berdoa dan berdoa, engkau akan mengalami kemenangan lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab tentang seorang raja datang kepada Nabi. Menghadapi peperangan sang raja ini ketakutan saudara. Dia tahu dia nggak bisa mengalahkannya. Akhirnya dia datang kepada Nabi tersebut. Dan nabinya berkata, karena raja ini bawa anak panah. Pukulkan anak panah itu ke lantai. Ini ceritanya begitu saudara. Yang sering baca kita pasti tahu lah cerita ini. Siapa dia? Saya nggak tahu. Karena ini ceritanya cuma hanya sebentar saja saudara di situ. Nah setelah itu dia pukul anak panahnya 3 kali. Tok, tok, tok. Si nabi ini marah sama dia, sama raja ini. Kenapa cuma 3 kali? Kenapa enggak sampai 7 kali? Mungkin lebih dari 7 kali dan lebih banyak lagi. Terus dia berkata, karena kamu pukulnya cuma 3 kali, kamu hanya 3 kali mengalami kemenangan. Haleluya. Artinya apa? Tuhan mau setiap kita terus, terus, dan terus. Kalau engkau 2-3 kali mengalami kemenangan, mulai engkau berhenti, stop sampai di situ. Tuhan mau tiap-tiap hari hidup kita kemenangan, 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 kemenangan. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk Singkawang saudaraku, bukan 1, 2, 3 sampai kita lihat kemenangan terjadi di Singkawang. Kita berdoa untuk Indonesia bukan 1, 2, 3 waktu kita semangat. Bahkan ketika kita tidak punya semangat, berdoa, 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 berdoa. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Makanya saudara, saya juga kan sering tidur jam 1 malam. Jam 1 bukan 1 malam lagi ya, pagi ya. Tapi jam 3 harus bangun untuk doa pribadi. Lah pendeta kan bukan kerjaannya cuma doa, kan pengen tidur juga kan. Lah kalau saya tidur terus kan kalian juga nggak tahu. Tapi saya nggak mau kemenangan terhentikan saudara. Oleh sebab itu saya mengalahkan rasa lelah saya untuk bangkit berdoa, bangkit deklarasi, bangkit ucapkan firman Tuhan. Sekalipun saya belum melihat hasil secara nyata hari-hari ini, tapi roh saya berkata, satu waktulah saya akan lihat itu terjadi. Kalaupun terjadinya bukan di masa saya, tidak jadi persoalan. Karena di sorga saya akan lihat sesuatu yang dahsyat. Haleluya! Ayo bangkitkan rohmu. Amin. Saudara, Singkawang hari-hari ini bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, bangkit untuk berdoa. Makanya ikut morning worship saudara. Dari berbagai bangsa, hari-hari ini setiap jam 5 berdoa bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Keren saudaraku. Ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Taiwan, Hong Kong, Indonesia, beberapa provinsi di Indonesia bersama-sama tanya sama sebelah saudara, mana Singkawang? Halo? Ya, ayo saudara, bangkit. Kita mau kemenangan bukan hanya sekali, kemenangan hanya bukan 2 kali, kemenangan bukan 3 kali, kemenangan bukan 10 kali, tapi kemenangan yang terus menerus, 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 terus menerus. Haleluya! Yes. Poin yang ketiga saya tidak selesaikan. 2 poin ini saudaraku. Yang pertama fokus ke Tuhan, yang kedua tetap apa?
Tetap apa? Saya undang para pemusik. Nah, saudara, di akhir dari saya share malam ini, saya mau ajak kita deklarasi nih. Syarat yang ketiga, saudara, taat akan firman Tuhan. Tapi saya nggak jelaskan lagi di situ. Saudara, ayo berdiri sama-sama. Saya undang pemusik. Kita naikkan pujian. Allahku dahsyat berkuasa. Nah, saya mau ajak deklarasikan kemenangan. Buat kota Singkawang. Buat Indonesia. Buat hidup saudara. Ingat, ketika engkau mendeklarasikan kemenangan, ini akan membawa kota ini hanya berpusat kepada Tuhan. Akan membawa Indonesia hanya berpusat kepada Tuhan. Dan saya percaya, di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada kemenangan, di situ ada apa? Halo, mana suaranya? Di mana ada Tuhan? Di mana ada kemenangan? Kalau di keluarga saudara ada Tuhan. Ada kemenangan. Di keluarga saudara ada doa, ada Tuhan, ada apa? Di Singkawang ada doa, ada Tuhan, ada apa? Di Indonesia ada doa, ada Tuhan, ada apa? Lebih lagi. Mari kita naikkan pujian ini. Yes. Amen. Katakan. Lihat, Tuhan ada di rumahmu, Tuhan ada di hidupmu, Tuhan ada di setiap persoalan yang kau hadapi hari-hari ini. Maka di setiap tempat itu ada kemenangan. Tuhan ada di Indonesia, Tuhan ada di bangsa-bangsa, Tuhan ada di kota Singkawang. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Di balik kemenangan ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemenangan. Amen. Yes. Katakan, amen. Haleluya. Amen. Lebih lagi, lebih lagi. Saya mau saudara angkat tangan kanan saudara. Saat ini engkau semua boleh ucapkan, ada Tuhan di hidupku, ada Tuhan di keluargaku, ada Tuhan di pekerjaanku. Suara saudara keras. Terus. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Di pernikahanmu ada kemenangan. Di keluarga rumah tanggamu ada kemenangan. Ayo. Pekerjaan saudara ada kemenangan. Ucapkan. Ada Tuhan di pekerjaanmu. Yes. Di lingkungan di mana engkau tinggal ada Tuhan, ada kemenangan. Engkau mulai lihat kemenangan. Engkau adalah sebagaimana Yosua yang sedang berperang hari-hari ini. Dan Yesus Kristus berdoa buat gerejanya. Dia tidak pernah tangannya, dia tidak pernah berhenti di sorga untuk berdoa. Dia telah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Di dalam dia ada kemenangan. Sehingga di dalam setiap peperanganmu, engkau menang. Keluar sebagai pemenang. Haleluya. Yes. Yes. Amin. Kekuatan dan kasih Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Dari surga ku terima kekuatan dan kasih Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat. Berkemenangan, sorakan haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan Yesus ku dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Yesus ku dahsyat. Haleluya. Coba beritahu kiri kananmu, katakan, ada Tuhan, ada kemenangan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Waktu yang indah ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bawa ucapan syukur kita melalui persembahan.
Bapak Ibu Saudara sudah boleh menyiapkan ya, mempersiapkan persembahan saudara, amplop yang saudara sudah terima tadi pada waktu saudara masuk, dan Bapak Ibu Saudara yang hendak mengembalikan persepuluhan dan persembahan lainnya, kami sudah menyediakan amplop persembahan di atas kotak persembahan yang ada di belakang. Setelah ibadah ini selesai, setiap persembahan saudara dapat saudara masukkan kembali ke kotak persembahan yang ada di belakang. Puji Tuhan. Mari saat ini kita berdoa, kita bawa persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan. Kami mengucap syukur untuk setiap usaha pekerjaan kami. Kami mengucap syukur untuk pintu-pintu kesempatan yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk setiap jalan keluar di dalam setiap persoalan kami. Sebab kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, ucapan syukur kami bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan setiap persembahan ini diberkati, dikuduskan, boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan untuk pelayanan di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan setiap persembahan ini diberkati. Terima kasih Bapak, setiap kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Masa depan kami terjamin di dalam Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita setiap persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita akan menyaksikan Jordan Info. Tuhan angkat kita, Tuhan tempatkan kita menjadi kepala, bukan ekor. Makasih Tuhan, hari-hari tetap dikasih kesehatan, kekuatan, penyertaan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Aduh, bersyukur Yesus, terima kasih. Bu, katanya mau ke rumah sakit. Gimana jelasin ke mereka ya? Usaha udah bangkrut. Halo. Ya oke. Mana Kak Jenny? Belum datang-datang. Pak, Bapak nggak usah mondar-mandir terus. Mungkin anak kita Kaja lagi sibuk. Nanti dia juga pulang kok.
Bapak duduk ke sini aja. Nanti anak kita juga pulang kok, Pak. Bu, ini minum dulu. Makasih ya, Pak. Iya. Bu, gimana keadaannya? Udah baik kan belum? Udah baik kan, Pak? Bapak sama KJ gak usah khawatir. Gimana nggak khawatir, Bu? Usaha KJ bangkrut, ibu sakit-sakitan. Udah, Pak, udah. Tuhan itu berjalan menyertai kita, Pak. Menjadikan kita itu umat pemenang. Ibu lagi sakit, usaha anak kita lagi dalam masalah. Kita harus tetap kuat, Pak. Kita harus tetap maju menghadapi semua cobaan ini, Pak. Ibu pasti sembuh. Percayakan ke Tuhan, Pak. Ada mujizat. Ya udahlah, Pak ya. Lebih baik kita doa aja. Yuk, kita doa yuk, Pak. Apa yang paling berkesan? Siapa KJ? Iya, tadi waktu udah dikasih minum ya kan? Lagunya apa? Oh, ya. Tahu ya lagunya. Ya ampun, jadi serasa di kafe. Oke, udah gitu apa? Sembuh ya. Nah, jadi tahu ya kalau yang sakit-sakit kayak gitu lalu udah gitu dikasih minum, lalu sembuh, itu artinya apa? Kurang dikasih minum. Puji Tuhan, umat yang berkemenangan, mari kita bagi berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ku nyanyikan kemenangan, katakan Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kemenangan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pimpinan Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Mari umat pemenang, kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita, Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan hidup ini kita pasti memiliki kemenangan yang luar biasa. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.